Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin memaparkan hasil diskusi kami mengenai kasus sengketa mobil nasional Timor dengan Jepang dan Uni Eropa. Next. Kami anggota kelompok kami yang pertama yaitu saya sendiri, Ayuna Salsabila. Saya Alvina Rahmawati. Saya Anissa Durma Septiandini. Saya Yunatalis Tagalung. Dan saya Kurnia Putih Hairunisa. Yang pertama itu adalah latar belakang serta uraian kasus. Kasus sengketa dagang yang pernah dialami Indonesia sehingga berakhir di meja WTO adalah kasus mobil nasional Timor dengan Jepang dan Uni Eropa. Pada Juli 1996, pemerintah resmi meluncurkan proyek mobil nasional bernama Timor melalui kerjasama dengan Kia Motors, produsen mobil asal Korea Selatan. Karena berlabel mobil nasional, bea masuk dan pajak barang mewah pada penjualan mobil ini dipangkas sehingga harganya menjadi separuh dari harga rata-rata mobil pada saat itu. Kebijakan Indonesia ini diprotes negara produsen mobil seperti Jepang dan Uni Eropa. Mereka menyeret Indonesia ke Badan Penyelesaian Sengketa WTO. Gugatan Jepang ke WTO atas Indonesia terdiri dari 3 poin, yaitu yang pertama perlakuan khusus impor mobil dari Kia Motor Korea yang hanya memberi keuntungan pada satu negara. Kebijakan ini melanggar pasal 10 General Agreement of Tariffs and Trade atau GATT mengenai perlakuan bebas tarif masuk barang impor. Yang kedua, perlakuan bebas pajak atas barang mewah yang diberikan kepada produsen mobil nasional selama 2 tahun. Kebijakan ini melanggar pasal 3 ayat 2 GATT. Yang ketiga, menghendaki pertimbangan muatan lokal seperti intensif. Yang pertama, mengizinkan pembebasan tarif impor. Yang kedua, membebaskan pajak barang mewah di bawah program mobil nasional sesuai dengan pelanggaran pasal 3 ayat 1 GATT dan pasal 3 kesepakatan perdagangan multilateral. Pada akhirnya Indonesia kalah dan WTO memutuskan agar Indonesia mencabut kebijakan diskriminatif tersebut. Selanjutnya, nasib mobil nasional Timor bagai hilang ditelan bumi. Berikutnya ada penyelesaian masalah tersebut berdasarkan hukum perdagangan internasional. Pada kasus ini menggunakan metode penyelesaian dengan jalur non-yudisial. Penyelesaian sengketa melalui jalur non-yudisial adalah penyelesaian yang dilakukan melalui proses politis diplomatis. Dengan proses maka sengketa diselesaikan melalui pendekatan non-yudisial yang berdasarkan atas pertimbangan politis antara pihak yang bersengketa dengan menggunakan mekanisme diplomatik. Cara penyelesaian sengketa yang diselesaikan antara pihak yang bersengketa sendiri walaupun dibantu dengan pihak ketiga yang dapat berupa good office, mediasi atau konsiliasi. Indonesia pada saat itu memang kalah karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip perdagangan bebas pada pasal 3 GATT 1994 yang mensyaratkan bahwa suatu negara tidak diperkenankan untuk memperlakukan secara diskriminasi antara produk impor dengan produk dalam negeri atau produk yang sama, dengan tujuan untuk melakukan proteksi. Selain itu, melanggar prinsip tarif pada pasal 2 GATT 1994, yang mana setiap negara anggota GATT atau WTO harus memiliki daftar produk yang tingkat bea masuk atau tarifnya harus diikat atau legally bound. Selanjutnya, akhirnya WTT memutuskan bahwa Indonesia telah melanggar prinsip-prinsip GATT, yaitu national treatment, dan menilai kebijakan mobil nasional tidak sesuai dengan spirit perdagangan bebas yang diusung WTO. Oleh karena itu, WTO menjatuhkan putusan kepada Indonesia untuk menghilangkan subsidi serta segala kemudahan yang diberikan kepada PT Timor Putra Nasional selaku produsen mobil Timor dengan menimbang bahwa satu, penghapusan bea masuk dan penghapusan pajak barang mewah yang oleh pemerintah hanya diberlakukan pada PT Mobil Timor Nasional merupakan suatu perlakuan yang diskriminatif dan tentu saja akan sangat merugikan para investor yang telah terlebih dahulu menanamkan modalnya dan menjalankan usahanya di Indonesia. 2. Untuk menciptakan suatu perdagangan bebas yang efektif dan efisien, GATT dalam aturan-aturannya telah berusaha menghapuskan segala hambatan dalam perdagangan internasional.
Antara lain adalah hambatan-hambatan perdagangan non-tarif. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah Indonesia yang menetapkan keharusan aturan persyaratan kandungan lokal terhadap investor asing dinilai sebagai upaya pemerintah dalam menciptakan suatu hambatan perdagangan non-tarif guna memproteksi pasar dalam negeri dari tekanan pasar asing. Lalu bagaimana dampak dari sengketa dagang tersebut bagi pihak-pihak yang terkait? Gagalnya Indonesia dalam mengembangkan kesempatan besar. Jika dilihat lagi, menurut kelompok kami, sebelum adanya kasus tersebut, ini merupakan hal yang baik untuk Indonesia karena Indonesia mampu meluncurkan produk mobil sendiri. Tapi sayangnya, karena adanya kasus ini, proyek mobil nasional yang dinamakan Timor ini dihentikan. Padahal seharusnya jika proyek ini berhasil diluncurkan kembali dengan bea masuk dan PPNBM yang disesuaikan menurut peraturan WTO, ini merupakan kesempatan besar bagi Indonesia di bidang otomotif. Bayangkan saja penjualan mobil ini sangat laris saat awal diluncurkan. Bahkan Timor ditantang harus dapat memproduksi 15.000 mobil pada September tahun 1996. Sehingga dengan cepat Tommy berhasil membuat 70.000 unit mobil per tahun. Hal ini merupakan capaian fantastis bagi pemain baru. Saat itu pasar mobil Indonesia hanya dapat mencapai 150.000 unit per tahun. Selain itu, Kia Motors, rekan proyek mobil nasional ini berasal dari Korea Selatan, yang mana merupakan negara dengan industri otomotif terbesar kelima di dunia. Kolaborasi ini merupakan kesempatan besar, tapi sayang harus putus di tengah jalan. Dampak dari gugatan ini mengharuskan Timor ditutup setelah adanya kesepakatan antara Presiden Soeharto dan Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional Michel Camdessus. Diterbitkanlah keputusan Presiden Kepres nomor 20 tahun 1998 untuk mengakhiri Mopnas. Keruntuhan Timur juga didukung turunnya Soeharto dari tampuk kepemimpinan sebagai orang nomor satu di Indonesia pada saat itu. Sehingga dengan adanya kasus ini, Indonesia gagal mengembangkan mobil nasional kembali. Ini juga akan berdampak untuk negara mitra, yaitu Korea Selatan. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang sangat besar, bahkan masuk di jajaran terbesar keempat di dunia. Penggunaan kendaraan baik mobil atau motor pribadi pun sangat banyak di Indonesia. Ini merupakan kerugian bagi Korea Selatan karena gagal juga melanjutkan perkembangan mobil tersebut. Karena baik Indonesia maupun Korea pasti akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar jika dilihat dari peluang-peluang tersebut. Indonesia dan Korea Selatan pun sudah rugi di waktu, tenaga, serta keuangan untuk mengurus proyek besar ini. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.